Qala al-musannifu, berkata penyusun kitab ini, yakni Syekh Ahmad Shahibul Wafa Tajul Arifin, atau yang dikenal dengan lebih akrabnya sebutan Pangresa Abah Anom. Pangresa itu ungkapan seseorang terhadap ulama yang disepuhkan. Kemudian kalimah abah itu adalah nisbah kepada seseorang yang disepuhkan, namun dalam hal ini ada yang lebih disepuhkan, yaitu orang tuanya yang dikenal dengan pangresa abah sepuh. Untuk membedakan ulama muda dengan ulama sepuh, maka Syekh Ahmad Shahibul Wafa Tajul Arifin digelari Abah Anom, ya. Yang dalam bahasa Sunda bahwa pangresa itu ungkapan kalimat tertinggi bagi penghormatan terhadap seseorang yang mumpuni dalam bahasa dalam ilmu agama, gitu ya. Qala al-musannifu, berkata Syekh al-musannif, beliau menyitir di dalam surah Ibrahim ayat 24. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, alam taro kaifa daraballahu mathala. Alam taro, apakah engkau tidak memperhatikan, kaifa, bagaimana, daraballahu mathala, Allah menjadikan perumpamaan pada apa? Kalimatan thayyibah, terhadap kalimah thayyibah, kasyajaratin thayyibatin, seperti halnya pohon yang istimewa. Apa itu pohon yang istimewa? Pohon yang kokoh, pohon yang kuat. Asluha thabitun, akarnya menghunjam ke dalam bumi. Wa far'uha fis sama, dan cabangnya menjulang ke atas langit. Tu'ti ukulaha, yang mendatangkan itu syajarah thayyibah panen yang terus menerus, kula hinin, yang datang setiap saat, ibarat pohon kelapa, gitu ya. Ini kalimah thayyibah, kasyajaratin thayyibah, seperti pohon yang istimewa. Di sini tidak disebutkan pohon jati kah, pohon akasia kah, pohon duren kah, tidak, ya. Kasyajaratin thayyibah, seperti pohon yang istimewa, yang sabitun fis sama, asluha sabitun, akarnya menghunjam ke dalam bumi. Wa far'uha fis sama, dan cabangnya menjulang ke atas langit. Di Arab memang ada kalimat pohon yang istimewa, yaitu kurma, yang hampir sama sejenis dengan pohon kelapa, tidak bermusim, kapan saja, setiap saat berbuah, itu ya. Di pojokan sekolah itu ada pohon cengkir, kelapa cengkir, ya, yang mulai berbuah, satu tandan udah berbuah, muncul lagi tandan, belum dipanen, muncul lagi tandan. Ada sekarang ada 5 tandan. Ada 5 tandan yang semuanya pada menghasilkan buah, gitu ya. Di Arab juga sama. Di Arab itu ada pohon korma yang dalam penanamannya sangat istimewa, itu ya. Selama 8 bulan itu ditindih dengan batu. Kenapa ditindih? Nah, ini supaya akarnya tumbuh dulu, jangan dulu mencabang, cabangnya ke atas, tapi tumbuh dulu akar. Setelah ditindih beberapa batu, mau tumbuh karena masih kecil akarnya, kemudian nggak jadi, akhirnya tumbuhnya ke dalam, gitu ya. Nah, setelah mencengkram bumi dengan kuatnya,
barulah pohon korma itu bisa tumbuh dengan sempurna ke atas. Jadi far'uha fis sama wa asluha tsabitun. Sebelum menghasilkan far'uha fis sama, cabang yang menjulang ke atas, itu akarnya menghunjam dulu ke dalam tanah. Karena di Arab sana itu kebanyakan gersang ya, padang pasir. Kalau tidak menghasilkan akar yang betul-betul kuat, maka bisa dipastikan bisa kurang maksimal pertumbuhannya, bahkan bisa mengakibatkan mati. Tapi kalau di Indonesia, subhanallah ya, tongkat ditanam jadi bisa berbuah gitu ya. Tongkat ya pohon singkong lah ya, songotat dibiarkan tumbuh, akhirnya bisa menghasilkan buah. Tapi kalau pohon kelapa tidak seistimewa para petani kurma di Arab sana. Kalau di Indonesia kebetulan ayah mertua dan juga ayah juga sama senang bercocok tanam gitu ya, nanam kelapa. Ternyata biasa-biasa aja nanam kelapa itu ya. Pertama dipelihara, dikumpulkan dulu selama setahun, setelah agak gede baru dipindahkan. Tidak mesti harus menghunjam ke dalam tanah itu, karena mencari sendiri. Tapi kalau korma itu harus dihunjamkan sedemikian rupa sehingga betul-betul pertumbuhannya selama 8 bulan itu mengakarnya kuat gitu ya. Nah, Allah mengumpamakan kalimah thayyibah itu seperti pohon korma atau pohon kelapa. Dari mulai akar, cabang, daun, batang daun, sirip daun, kemudian kalakai, kemudian batok kelapa, kemudian sabut kelapa, kelapanya sendiri dan air kelapanya sendiri, subhanallah, itu sangat bermanfaat ya. Semua bagian dari kelapa itu sangat bermanfaat untuk kehidupan manusia. Maka itu dijadikan sebagai simbol pramuka. Daun pohon kitri ya. Kitri itu tunas pohon kelapa. Nah, diharapkan bahwa orang-orang yang memiliki dan terbiasa berzikir kalimah la ilaha illallah haruslah memiliki perumpamaan seperti syajaratin thayyibah, pohon yang istimewa, berbuah dan juga menghasilkan batang pohon daun, itu sangat bermanfaat untuk sekitarnya. Kalaupun toh tidak bisa atau belum bisa bermanfaat bagi sekitarnya, minimal tidak membuat madarat untuk orang lain gitu ya. Itu standar minimal kaum muslimin itu tidak membuat madarat kepada orang lain. La bororo wala diroro. Tidak membahayakan dan juga tidak dibahayakan oleh orang lain. Tidak memadaratkan dan jangan mau untuk dimadaratkan orang lain. Standar minimal itu. Bagaimana maksimalnya? Maksimalnya al muslimu man salima akhihi min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang sejati itu adalah seorang muslim yang apabila lisan dan tangannya tidak membahayakan orang lain. Lisannya bahkan bermanfaat untuk tetangga, untuk lingkungan sekitar, dan tangannya dalam artian asar dari perbuatannya tidak merugikan, bahkan bermanfaat bagi orang lain. Nah, itu standar dari Rasulullah SAW bahwa kaum muslimin itu harus bermanfaat baik ucapan dan perbuatan. Tu'ti ukulaha kulahinin, yang senantiasa mendatangkan menghasilkan buah setiap waktu biizni rabbiha, dengan izin Tuhannya. Tuhan siapa? Ya Tuhan kasyajaratin thayyibah itu ya. Karena semua makhluk itu memiliki Tuhan dan Tuhannya yang sama. Siapa? Pasti Allah Subhanahu wa taala. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ard. Segala apa yang
ada di langit dan di bumi semuanya bertasbih kepada Allah. Bertasbih itu dalam artian memuji kepada Allah, berzikir kepada Allah. Nah, dalam kaitannya berzikir, bahwa semua makhluk ini berzikir. Kok tidak ada yang bersuara katanya zikirnya? Ya jelas tidak bersuara tuh ya. Kita mah bukan Mama Gufron ya. Yang diimage-kan paham semua bahasa, paham bahasa malaikat, paham bahasa binatang. Diimage-kan gitu ya. Padahal aslinya tidak seperti itu. Kasyajaratin thayyibah, yang diumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti halnya pohon yang istimewa. Biizni rabbiha, dengan izin Tuhannya, karena segala sesuatu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Yudribullahul amsal, dan menjadikan Allah Subhanahu wa taala perumpamaan seperti itu, yakni perumpamaan kalimah thayyibah linnasi, bagi manusia, la'allahum yatafakkarun, supaya mereka berpikir. Berpikir ini merupakan satu perangkat dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada manusia, ulil albab. Nah, di dalam surah Al-A'raf ayat 190 dan 191 Allah menyatakan ulil albab. Apa yang disebut dengan ulil albab? Alladzina yadhkurunallaha, ialah orang-orang yang berzikir kepada Allah, wa yattafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Orang yang menggunakan qalbunya untuk berzikir dan menggunakan akalnya untuk berpikir, itulah disebut sebagai ulul albab. Ulul albab itu suatu makom bagi manusia yang mempergunakan zikir dan fikir untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk membuka rahasia-rahasia alam, membuka rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau seandainya hanya menggunakan qalbunya untuk berzikir? Tidak disebut ulul albab itu ya. Atau bagaimana kalau hanya sekedar berpikir saja? Saya mah tidak ada waktu untuk berzikir karena habis waktu saya untuk berpikir. Nah, itu juga tidak disebut sebagai ulul albab. Atau bagaimana tidak dua-duanya? Komoh deui atuh etanya. Hiji wae tadi disebut ulul albab, apalagi dua-duanya. Maka yang disebut dengan ulul albab adalah seseorang yang menggunakan daya pikir dan daya fikir untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Ulul albab ini hampir mendekati gelar yang Allah berikan kepada nabi-nabi yang memiliki gelar ulul azmi, yakni nabi yang berazam mendekatkan diri kepada Allah dengan segala kesabarannya. Yang dikenal dengan siapa? Ada berapa nabi yang mendapatkan gelar ulul azmi? 5 ya. Pertama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua, Nabi Musa alaihi salam, Ketiga, Nabi Isa alaihi salam. Daud enggak? Dua lagi. Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang kelima, Nabi Nuh alaihi salam. Biar nempel hafalannya menggunakan rumus. Rumusnya siapa? Orang Sunda ya. Mimin. M Nabi Muhammad, I Nabi Ibrahim, M lagi Nabi Muhammad, I lagi Nabi Isa alaihi salam. Kalau Nabi Musa alaihi salam, mimin tadi ya, Nabi Musa. M Nabi Muhammad, M Nabi Isa, I Nabi Isa, M lagi Nabi Musa, I Nabi Isa, N Nabi Nuh alaihi salam. Di antara sekian ribu para nabi dan rasul, 124.000 nabi-nabi dan rasul, itu hanya 5 yang mendapatkan gelar ulul azmi. Kalau diurutkan ya,
Nabi-nabi itu semuanya ada berapa? Oh, nabi-nabi. Kalau nabi-nabi itu banyak berarti. 124.000 nabi. Di antara 124.000 nabi ini yang termasuk ke dalam rasul-rasul Allah berapa? Alhamdulillah. Jawabnya kurang tepat. 313 rasul-rasul yang termaktub di dalam Al-Quran maupun yang tidak termaktub di dalam Al-Quran hanya ada 25. Nah, itu yang terkenal ya, 25. Tapi sesungguhnya yang termasuk dari rasul-rasul itu ada 313 sesuai dengan jumlah para ahlul badar. Ahlul badar itu 313. Namun disadur oleh film Romawi berjudul 313 memang judulnya 313 tetapi dalam bahasa Inggris. Nah, padahal itu hanya menyadur saja Islam tapi seolah-olah dimiliki oleh Romawi gitu ya. Nah, kemudian dari 325 ini yang dikenal Rasul, Nabi dan Rasul hanya 25. Kemudian di antara 25 Nabi dan Rasul, nah ini ada Nabi saja, ada Rasul saja, enggak, ada Nabi saja, ada Nabi dan Rasul. Kalau Nabi seseorang yang mendapatkan wahyu untuk dirinya sendiri, tidak untuk disebarkan oleh kepada umatnya. Kalau Rasul, seseorang yang mendapatkan wahyu dari Allah untuk disebarkan pula kepada orang lain selain untuk diamalkan oleh dirinya sendiri. Nah, kalau Rasul sudah pasti Nabi, tapi kalau Nabi belum tentu menjadi Rasul. Sama halnya dengan wali. Setiap mursyid itu wali, pasti itu wali. Tapi tidak setiap wali menjadi mursyid. Karena mursyid itu ibarat Rasul, harus diumumkan bahwa beliau adalah seseorang yang mendapatkan kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan guru kepada orang lain, untuk dijadikan guru oleh orang lain. Rasul pun sama, harus memproklamirkan dirinya bahwa dirinya adalah Rasul untuk menyebarkan kepada orang lain. Tapi kalau Nabi tidak mesti. Ada nabi-nabi yang sama Allah ditugaskan untuk menyembunyikan kenabiannya. Demikian juga wali ya. Wali itu seseorang yang diberikan kelebihan kepada orang kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala tapi tidak untuk disebarkan kepada orang lain. Contoh seperti halnya wali Syekh Samad dari Semarang. Ada Syekh Rohim dari Kendal. Itu beliau sehari-harinya apa tuh namanya? Biasa-biasa di pojokan pasar gitu ya. Orang-orang menganggapnya ya kurang berakal gitu ya. Ada orang dari Semarang ke daerah Pasuruan ke Syekh Abdul Hamid. Kiai, saya minta doa Kiai. Panjenengan dari mana? Saya dari Semarang Kiai. Loh, ngapain jauh-jauh ke sini? Di situ akan ada paku buminya katanya. Siapa Kiai? Ah, itu Syekh Samad. Syekh Samad yang di mana Kiai? Itu yang ada di pojok-pojokan pasar katanya. Loh, itu mah bukan siapa-siapa Kiai. Itu mah kami menganggapnya kurang waras katanya. Justru itu kata Syekh Abdul Hamid, itu adalah waliullah yang sangat manjur doanya, tapi sama Allah diperintahkan untuk menyembunyikan. Sampaikan salamku dari saya kepada beliau, kata Syekh Abdul Hamid. Kemudian dengan terpaksa tamu tersebut datang kepada beliau karena ingin minta doa dan menyampaikan salam dan dimintakan doa sebagaimana perintah Kiai Abdul Hamid. Setelah ngasih doa, sang wali tersebut bilang, Masya Allah,
kurang ajar nih si Abdul Hamid gitu. Nggak apa-apa ya, ini ucapan sesama wali, jangan dituruti, jangan dituruti. Saya daripada seperti ini, saya mah sudah mau pindah aja dari sini, udah menghilang ke daerah kemana gitu ya. Nah itu ya, jadi ada wali yang diperintahkan oleh Allah untuk menyembunyikan dirinya, tidak bisa dia dijadikan guru oleh seseorang karena dia sedang mendapatkan tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan seorang mursyid. Mursyid itu harus menyatakan bahwa dirinya adalah mursyid. Dan Pangersa Abah menyatakan beliau sebagai mursyid hanya satu kali terucap dan termaktub di dalam maklumat gitu ya. Tahun 2008 ketika beliau memaklumatkan ada 3 orang kepercayaan setelah peninggalanku, kata Pangersa Abah, yaitu Kiai Haji Nur Anom, adik beliau, kemudian Kiai Haji siapa Mi? Kiai Haji lupa lagi satu ya. Yang ketiga Kiai Haji Zainal Abidin. Kiai Zainal, satu-satunya yang masih hidup sampai sekarang itu Kiai Haji Zainal Abidin, usianya 91 tahun, sama seusia dengan Pangersa Abah sekarang ya. Nah, itu yang diberikan kepercayaan oleh Pangersa Abah untuk meneruskan PKN gitu ya, Pangersa Ajengan Enjen gitu ya. Jadi ada wali yang bukan mursyid. Kemudian mengerucut lagi setelah mendapatkan di antara 25 nabi dan rasul, ada 5 yang utama, itulah nabi yang mendapatkan gelar ulul azmi. Dan kalau dikerucutkan lagi dari 5 orang tersebut, 5 nabi tersebut, 5 rasul tersebut, yang paling istimewa siapa? Apa? Nabi Muhammad. Jangankan dengan Nabi Ibrahim, dengan Nabi Adam alaihissalam tetap lebih istimewa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang pertanyaannya, Nabi Muhammad dengan Nabi Adam lebih senioran mana? Nabi Muhammad secara rohaniah. Adapun basyariah tetap senioran Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam diciptakan manusia pertama, sedangkan Nabi Muhammad berapa ribu tahun gitu ya. Itu secara basyariah. Tapi ruhaniah tetap bahwa sebelum arasy diciptakan, sebelum surga diciptakan, sebelum alam malakut diciptakan, sebelum alam dunia diciptakan, yang pertama kali diciptakan adalah Nur Muhammad. Awwalu ma khalaqallahu ruhi, kata Nabi Muhammad SAW. Yang pertama kali Allah ciptakan adalah ruhku. Wa awwalu ma khalaqallahu nuri, dan yang pertama kali Allah ciptakan adalah nurku, kata Nabi Muhammad. Dan wa awwalu ma khalaqallahu al-qalam, yang pertama kali Allah ciptakan adalah al-qalam. Wa awwalu ma khalaqallahu al-ilmu, yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-ilmu. Wa yusamma dzalika, dinamakan semua itu, yakni syai'un wahidun, bahwa Allah menciptakan ruh, Allah menciptakan nur, Allah menciptakan al-qalam, Allah menciptakan al-ilmu, itu adalah satunya, hakikatnya adalah satu, yakni haqiqatu Muhammadiyah. Hakikat Muhammadiyah, bukan Muhammadiyah organisasi, bukan ya, tapi ini mah hakikat kemuhammadiyahan. Nah, kemudian bahwa Allah menciptakan Nabi Adam itu mah sebagai permulaan aja, dan Allah menciptakan Nabi Muhammad itu sebagai abul insan. Kalau Nabi Adam alaihissalam abul bashar, bapaknya seluruh manusia dari sisi jasad, sisi basyariah. Selanjutnya
wa qad atsbatallahu, dan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan, biha, dengan kalimah thayyibah tersebut, dengan kalimah la ilaha illallah, qulubal muhibbina, hatinya orang-orang yang mencintai Allah. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa taala, yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Allah menetapkan pula kepada orang-orang yang beriman bil qawli tsabit, dengan ucapan yang teguh, dengan ucapan yang sangat kokoh, fil hayati dunya, di dalam kehidupan dunia, wa fil akhirati, dan di dalam kehidupan akhirat, wa yudillu zalimina, dan Allah menyesatkan, Allah semakin menyesatkan kepada orang-orang yang zalim. Wa yaf'alullahu ma yasha, dan Allah menjadikan segala sesuatu atas apa yang Dia kehendakinya, gitu ya. Jadi qaulu tsabit itu adalah kalimah thayyibah, kalimah yang teguh, kalimah yang istiqomah, sebagaimana kalau diperumpamakan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang sahabat yang betapa teguhnya terhadap Allah, padahal belum pernah melihat Rasulullah, hanya sebatas mendengar-dengar saja, gitu ya, bahwa Rasul itu adalah orang yang sangat dipercaya, Rasul itu orang yang sangat berakhlak, Rasul itu selalu murah senyum kepada siapa saja. Dengan seperti itu Allah menghujamkan rasa cinta kepada orang tersebut, kepada Nabi Muhammad SAW. Saking cintanya kepada Nabi Muhammad SAW, tidak ada lagi orang yang dicintai selain daripada Nabi Muhammad SAW. Dan apa yang didakwahkan oleh Rasulullah SAW, tidak ada lagi yang paling dicintai oleh orang tersebut selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika disiksa oleh tuannya, yakni Sumayyah, bahwa orang tersebut rela mati untuk tidak meninggalkan kalimah Allah, ketimbang harus balik lagi kepada kemusyrikan. Padahal ditindih dengan batu besar di tengah-tengah padang pasir yang terik dan sangat panas, tapi dia menyebutkan Allah, 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 Ahad, 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 Allah Maha Esa, Allah Maha Esa, Allah Maha Esa. Itulah kalimat dari sinonim kata la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Kira-kira siapa itu? Siapa? Apa masih lupa? Sahabat Bilal, ya, sahabat Bilal. Belum bertemu dengan Rasul, tapi cintanya luar biasa. Sama dengan kaum muslimin sekarang, ya, bahwa Rasulullah SAW menyatakan apa tuh namanya, mangkana yu'min mangkana, tuba limangkana, tuba limain, tuba watuba gimana? Tuba liman ro'ani wa amanabi. Dari asbabul wurud hadis tersebut adalah melihat keimanan daripada sahabat
Sahabat Bilal, tuba liman aroni wa amanabi. Sungguh beruntunglah orang-orang yang melihat kepadaku, yang pernah berkumpul denganku dan beriman kepadaku. Sahabat Bilal belum pernah bertemu, tapi berimannya kepada Rasulullah SAW tidak diragukan lagi. Tapi Rasulullah betapa sangat memuji umat akhir zaman yang belum pernah bertemu dengan Rasul, belum pernah berkumpul dengan sahabat, tetapi qalbunya dipenuhi dengan cinta kepada Allah dan Rasul dengan ungkapan watuba 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 liman lam aroni wa amanabi. Sungguh sangat beruntung, 3 kali Rasulullah SAW menyatakan sungguh sangat beruntung itu. Liman lam aroni, bagi siapa saja yang belum pernah berjumpa denganku, wa amanabi, tapi dalam qalbunya betapa sangat cinta kepadaku. Subhanallah ya. Ini ungkapan pujian Rasulullah SAW kepada kita. Maka mudah-mudahan selamanya kita bersujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan kenikmatan ini, yakni nikmat beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun pernah bertemu, apa di sini sudah ada yang pernah bertemu dengan Allah? Belum pernah. Apa di sini sudah ada yang bertemu dengan Rasulullah? Belum pernah, gitu ya. Tapi ada mungkin di antara Bapak hadirin jamaah sekalian itu yang pernah bertemu dengan Rasul dalam mimpi. Ada yang pernah bertemu? Insya Allah ada ya. Nah, orang yang bertemu dengan Rasul dalam keadaan mimpi, seperti itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, liman man arafil manami, barang siapa yang melihat aku di dalam mimpi, faqad ro'ani, sungguh dia telah melihatku. Fa inna syaitana la amsala li, karena setan tidak bisa menyerupai aku, katanya. Luar biasa ya, bahwa ada yang pernah bermimpi dengan Rasul dalam keadaan jelas wajah Rasulullah SAW. Ada yang dalam keadaan membelakangi Rasul tapi dalam keadaan sholat, ada yang dalam keadaan Rasulullah tidak kelihatan tapi orang-orang menyatakan bahwa inilah majelis Rasulullah, ini adalah majelis Rasulullah. Dengarkan ucapannya, terdengar saja ucapannya. Nah, maka siapa saja yang mendengar atau melihat Rasulullah SAW di alam mimpi, maka sudah pasti dia melihat Rasulullah SAW dalam bentuk aslinya, insya Allah. Karena ucapan dari ungkapan Rasulullah SAW itu, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, bahwa segala apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW tidaklah keluar dari hawa nafsunya, melainkan betul-betul sebagai wahyu yang diilhamkan atau diwahyukan kepada dirinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah ya. Maka menjadikan tangga dalam mencintai Allah itu adalah tangga yang pertama, mencintai Rasulullah. Yang dalam rangka mencintai Rasulullah itu jangan pernah lepas kepada para ulama. Bahkan kepada zuriyah, kepada keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dalam hal ini ada segelintir orang yang subhanallah ya, su'ul adab kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tidak percaya kepada zuriyahnya. Kalau kita mah subhanallah ikut sama ulama-ulama sepuh, sama ulama-ulama solihin, sama ulama-ulama waroh yang tidak pernah mempermasalahkan zuriyah Rasul. Hanya ada di Indonesia dan beberapa belahan dunia yang mengutak-ngatik masalah nasab, gitu ya. Kalau kita mah ikut sawadul a'zam aja, ikut golongan yang terbesar yang betapa dari awal sampai akhir mencintai Rasul tanpa mempertanyakan kenapa alasannya mencintai zuriyah Rasul. Kalau seandainya ada
sebagian sedikit segelintir orang yang mempertanyakan hal tersebut, maka sejuta untayan ungkapan cinta kepada Rasul dan zuriyah Rasul tetap kita pegang teguh ya, insya Allah. Kalau seandainya khawatirnya ya terkena ucapan Rasulullah, man adzani waliyan faqad adzantuhu bil harbi, barang siapa yang menyakiti waliku, kata Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu wali? Orang-orang yang dicintai Allah. Bisa jadi di antara wali itu zuriyah Rasul, para habaib sepuh gitu ya. Ini mah dibebat habis semua habaib. Jadi subhanallah ya, faqad adzantu bil harbi, maka sungguh aku nyatakan perang kepada dia, katanya. Ini hadis qudsi, ucapan firman Allah yang disampaikan oleh Rasulullah. Man adzani waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Siapa yang menyakiti waliku, maka aku nyatakan perang dengan dia. Subhanallah.